Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumaira Nasifa dari absen 25 dari kelas 10G. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sejarah Kerajaan Singosari. Langsung saja, materi yang ingin saya bahas di Kerajaan Singosari ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua masa kejayaan, yang ketiga fase kemunduran, yang keempat bukti peninggalan, dan yang kelima daftar pusaka. Langsung saja, latar belakang berdirinya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan Hindu-Buddha di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur, yang berdiri dari tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara dan terkenal dengan konflik perebutan tahta di antara keturunan dinasti Rajasa. Meskipun penuh intrik politik, Singosari mencapai kejayaan di bawah pemerintah Kartanegara, raja terakhir sekaligus penguasa paling sukses. Sejak awal, Singosari berkembang pesat melalui ekspansi militer dan diplomasi. Setelah mengalahkan Kediri dalam pertempuran Ganter 1222. Ken Arok mendirikan kerajaan di Tumapel, namun ia dibunuh oleh anak tirinya Anuspati yang kemudian tewas di tangan Tohjaya. Tak lama, Ranggawuni merebut tahta dan membawa stabilitas sebelum akhirnya diwariskan kepada Kartanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinan Kartanegara, Singosari mengalami ekspansi besar untuk menyatukan Nusantara dan menghadapi ancaman Kubilai Khan dari Mongol. Pada tahun 1275, ia melancarkan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan kerajaan Malayu di Sumatera, memperluas pengaruhnya hingga Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Singosari pun menjadi salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara. Namun, fokus Kartanegara pada ekspansi membuatnya lengah terhadap ancaman internal pada tahun 1292. Jayakatawang, keturunan Kediri, menyerang ibu kota Singasari dan membunuh Kartanegara, mengakhiri kerajaan ini. Meski begitu, menantunya Raden Wijaya berhasil melarikan diri dan mendirikan Majapahit pada tahun 1293 yang kemudian menjadi kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Langsung saja, saya ingin membahas masa kejayaan Kerajaan Singosari. Pada masa pemerintah Raja Kartanegara, Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya dengan memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah di Nusantara. Kartanegara tidak hanya fokus pada kemajuan ekonomi dan politik dalam negeri, tetapi juga menerapkan strategi ekspansi keluar Pulau Jawa melalui konsep Cakrawala Mandala. Salah satu langkah besar yang diambilnya adalah ekspedisi Pamalayu, yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan Singosari ke daerah-daerah strategis seperti Bali, Pahang, Sunda, Bakulupura, dan Gurun Maluku. Dengan ekspedisi ini, Kartanegara ingin menegaskan dominasi Singosari di kawasan maritim serta menghadapi ancaman dari kekuatan luar, seperti dinasti Yuan dari Mongol. Ekspedisi Pamalayu juga bertujuan untuk melemahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya yang saat itu masih memiliki kendali atas jalur perdagangan di Nusantara. Keberhasilan ekspedisi ini semakin memperkuat posisi Singosari sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh. Namun, ambisi besar Kartanegara pada akhirnya menimbulkan ancaman dari dalam negeri. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatawang dari Kediri yang berhasil menggulingkan kekuasaan Singosari. Meskipun demikian, warisan kepemimpinan Kartanegara tetap dikenang sebagai era kejayaan Singosari dan menjadi inspirasi bagi perkembangan kerajaan-kerajaan besar berikutnya di Nusantara. Selanjutnya ada fase kemunduran Kerajaan Singosari. Runtuhnya Kerajaan Singosari
Meskipun berhasil mencapai kejayaan, Kartanegara ternyata juga membawa Singosari pada masa kehancuran. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Singosari Hindu adalah konflik eksternal dengan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Lewat utusannya, Kubilai Khan meminta Singosari untuk menyerahkan diri atas kekuasaan Mongol di Cina. Namun, Kartanegara justru menanggapi permintaan ini dengan provokatif, yakni melukai wajah utusan tersebut. Kaisar Mongol murka hingga akhirnya menyerang kerajaan Singosari pada tahun 1292. Kerajaan Singosari runtuh pada 1292 akibat serangan Jayakatawang, penguasa Kediri Kartanegara yang terlalu fokus pada ekspansi dan ancaman Mongol. Gagal menjaga pertahanan dalam negeri, Jayakatawang memanfaatkan kelemahan ini, menyerang Singosari dan membunuh Kartanegara. Setelah itu, Raden Wijaya, menantu Kartanegara, berhasil melarikan diri, kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 setelah mengalahkan pasukan Mongol yang datang untuk membalas penghinaan terhadap Kaisar Kubilai Khan. Nah, di sini saya mengambil bukti peninggalan kerajaan Singosari, yaitu 2 candi, 2 arca, dan 2 prasasti. Untuk yang pertama ada Candi Singosari. Candi Singosari atau Candi Singasari merupakan candi Hindu-Buddha peninggalan bersejarah dari kerajaan Singosari yang berlokasi di Kelurahan Candirego, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, sekitar 10 km dari kota Malang. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singosari terakhir, yaitu Kartanegara, yang meninggal pada tahun 1292 Masehi. Selanjutnya ada Candi Jago. Candi Jago yang berada di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Letaknya yang berada di wilayah Tumpang membuat Candi Jago kerap disebut sebagai Candi Tumpang. Masyarakat setempat menyebut candi ini sebagai Cungkup. Candi Jago merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang memiliki corak agama Buddha. Oke, untuk arca yang pertama, di sini saya memilih arca Amogapasa. Prasasti atau arca Amogapasa merupakan artefak yang sangat istimewa dengan merupakan bukti adanya hubungan baik antara kerajaan Singosari dan kerajaan Melayu kuno di masa silam. Arca ini merupakan hadiah dari arca Kartanegara dari Singosari kepada Tibuana-Raja yang menjadi raja di kerajaan Melayu di Dharmasraya pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi. Nah, di sini ada juga arca Camundi. Prasasti Camundi adalah sebuah prasasti dari kerajaan Singosari yang ditemukan di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Lokasi penemuan prasasti ini hanya berjarak 2 km dari Candi Singosari. Prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno dan dipahatkan di bagian belakang arca Dewi Camundi. Untuk prasasti yang pertama, saya memilih Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung dikeluarkan pada tahun 1255 ketika kerajaan Singosari diperintah oleh Raja Wisnuwardana. Isi prasasti ini sangat panjang dan membahas banyak hal. Selain berisi pujian kepada Dewa Siwa, Prasasti Mula Malurung berisi tentang nama raja-raja kerajaan Singosari dan pemberian tanah Sima kepada tokoh bernama Pranaraja. Untuk prasasti yang terakhir ada Prasasti Singasari. Prasasti Singasari adalah prasasti yang dibuat pada tahun 1351 Masehi untuk mengenang pembangunan Candi Pemakaman. Prasasti ini juga dikenal sebagai Prasasti Gajah Mada. Oke. Di sini juga ada daftar pusaka. Ini adalah link YouTube atau web yang saya ambil untuk menggali informasi dan untuk dijadikan pembahasan yang saya bahas pada kerajaan Singosari tersebut. Di sini ada link YouTube, link web daerah Sindo, terus Pijar Belajar, detik.com, dan Good News, dan Kompas. Dan masih banyak lagi, tetapi yang paling pokok dan paling banyak saya mengambil informasi dari
web atau YouTube ini. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang Kerajaan Singasari. Apabila masih ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.